Halo sahabat Komsos dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan program Orsik, obrolan seputar iman Katolik bersama saya Maria Merliani Menae. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang Pentakosta dalam iman Katolik. Nah, pada episode kali ini dan pada minggu ini kebetulan kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Di sini sudah dihadirkan seorang narasumber yang tidak kalah luar biasanya yang akan meneguhkan kita dan menguatkan iman kita tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Di sini telah hadir narasumber kita yakni bersama dengan Pastor Nikolaus Sitanggang OFM Cup. Langsung saja Pastor bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih saudara-saudari Maria yang memberi saya kesempatan untuk mengisi permenungan kita, refleksi kita, obrolan tentang iman kita pada hari ini lewat Komsos Keuskupan Sibolga. Nama saya Pastor Nikolaus Sitanggang Kapusin, OFM Kapusin. Saya adalah Magister Kapusin, Magister Novis Kapusin di Biara Kapusin Mela. Dan sampai saat ini masih bertugas di sini. Perayaan kita secara khusus pada hari Minggu ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Apa yang kita renungkan dan kita rayakan sesungguhnya dari perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini? Tritunggal Maha Kudus yang diimani oleh orang-orang Katolik merupakan satu topik yang juga cukup hangat diperdebatkan baik oleh orang-orang Katolik sendiri yang tidak begitu paham untuk menerangkan apa itu Tritunggal Maha Kudus, Allah yang tiga dalam keesaan. Demikian juga orang-orang yang non-Katolik banyak sekali memperdebatkan tentang ketritunggalan Allah yang diimani oleh orang-orang Katolik. Bahkan sering sekali kita melihat lewat media sosial, lewat YouTube, lewat video-video yang bertebaran di dunia sosial, di dunia media sosial, di internet, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu memiliki Allah tiga. Jadi tidak mengimani Allah yang esa, melainkan Allah mereka ada tiga katanya. Karena mereka tidak paham sesungguhnya apa yang menjadi kedalaman dari iman Kristen ini. Apa yang membuat sehingga umat Kristen, umat Katolik di seluruh dunia mengimani bahwa Allah itu Tritunggal. Allah dalam tiga pribadi tetapi dalam keesaan sebagai Allah. Nah, itu yang mau kita renungkan dan ingin kita bagikan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini. Saudara-saudariku umat Katolik di seluruh tanah air dan juga orang-orang yang ingin memperdalam iman Katolik atau ingin mengenal iman Katolik, kita ingin agar kita dapat juga menghayati serta mempertanggungjawabkan iman kita kepada banyak orang. Maka kita semakin beriman secara Katolik, kita juga akan semakin menghayati bahwa Allah kita itu Tritunggal yang Maha Kudus. Karena setiap kali doa kita dibuka dengan tanda salib. Tanda salib itu juga sudah mengatakan kepada kita dan mewartakan kepada orang di sekitar kita dan dunia bahwa Allah itu Tritunggal Maha Kudus. Dengan membuat tanda salib, kita juga sudah sebenarnya menandai diri kita dengan Tritunggal Maha Kudus. Dengan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita telah sungguh-sungguh ada dalam salib Kristus yang juga sebagai tanda kehadiran Tritunggal yang Maha Kudus. Lalu apakah Tritunggal Maha Kudus ini adalah ciptaan orang-orang Katolik awal atau para rasul atau bapak-bapak gereja atau gereja perdana? Apakah ini ciptaan dari mereka, orang-orang Kristen yang pertama? Bukan suatu ciptaan, bukan suatu rekaan. Hal ini menjadi satu pilar dasar iman Katolik adalah
Karena Allah sendiri mewahyukannya demikian. Allah mewahyukannya demikian di dalam kitab suci melalui sejarah keselamatan. Allah itu lewat pewahyuannya menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Jadi bukan suatu rekaan atau suatu ciptaan dari orang-orang Katolik perdana atau para pemimpin-pemimpin gereja Katolik di awal-awal atau ajaran para rasul yang diciptakan dan direkayasa, melainkan karena Allah sendiri mewahyukan dirinya demikian. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Allah itu menuntun bangsa Israel juga dari perbudakan di Mesir. Allah disebut sebagai Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang adil, Bapa yang melindungi, Bapa yang menyertai umatnya Israel. Dalam perjalanan waktu dalam sejarah keselamatan, kita mendengar dalam Injil lewat tulisan orang-orang suci penulis Injil itu bahwa Allah ingin menunjukkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada umat manusia lewat penjelmaan Yesus Kristus yang adalah Allah Putra, lewat rahim Santa Perawan Maria, berkat pilihan Allah sendiri dalam kekuatan Roh Kudus. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria untuk menyatakan, mewartakan kepada Bunda Maria kabar sukacita keselamatan, bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus yang akan menjadikan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Kristus yang melahirkan penyelamat kepada kita, yakni Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan dalam Injil Yohanes dikisahkan, dituturkan dengan prolog Injil Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang ada, yang bersabda dalam sabda kitab Perjanjian Lama itu menjelma di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Jadi di sini sudah dikisahkan kepada kita, diwahyukan kepada kita bahwa Allah itu memang telah mengungkapkan misteri kasih-Nya kepada manusia, mewahyukan dirinya dalam ketritunggalan, Allah yang Tritunggal, Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Kemudian kita juga melihat di dalam kitab suci pada saat Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus berkat perantaraan malaikat Gabriel, Bunda Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itulah Bunda Maria mengandung anaknya Yesus Kristus yang merupakan suatu misteri iman yang sangat besar kepada kita. Dan juga Yesus dalam Injil Yohanes menjanjikan kepada kita Roh Penghibur. Yesus mengatakan, "Aku pergi dan penghibur akan datang kepadamu. Penghibur itu akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran." Dan pada minggu lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja dimaklumkan kepada seluruh bangsa. Roh Kudus itu membimbing para rasul untuk berani mewartakan Yesus yang bangkit kepada setiap orang. Mereka yang bukan orang-orang terpelajar, melainkan orang-orang sederhana, nelayan-nelayan di pantai Galilea, di danau Galilea, mewartakan Kristus yang bangkit kepada orang-orang terpelajar, kepada imam-imam Yahudi, kepada para pemuka agama Yahudi, kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan banyak sekali. Mereka, para rasul itu, Petrus dan kawan-kawannya, berkat kekuatan Roh Kudus, berani mewartakan kepada mereka Yesus yang bangkit karena kekuatan Roh Kudus. Jadi dengan ini kita mau mendalami dan semakin memahami iman kita bahwa Tritunggal Maha Kudus itu bukan suatu ciptaan gereja, bukan sesuatu hal yang diada-adakan gereja, melainkan Allah sendiri yang mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Allah Tritunggal yang diikat oleh relasi cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
saudara-saudariku yang terkasih, inilah iman yang kita rayakan pada hari ini, Tritunggal Maha Kudus. Dan dogma Tritunggal Maha Kudus ini dinyatakan dalam pengajaran iman kita dan juga tertuang di dalam Credo Nicea Konstantinopel, dan itu ditunjukkan kepada kita juga di dalam credo yang kita ucapkan dalam syahadat yang panjang. Di situ dikisahkan atau dituturkan bagaimana Allah itu yang tak bermula, tak berawal dan sebagainya, dia telah ada sejak dunia. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Demikian juga hal itu tanpa pewahyuan dari Allah sendiri, kita tidak tahu bahwa Allah itu Tritunggal. Jadi paham yang mengatakan Tritunggal Maha Kudus itu sebagai rekaan dari orang-orang yang pertama dan dikatakan ajaran-ajaran dari para rasul atau diciptakan oleh para rasul tidaklah benar. Karena Allah sendiri yang telah mewahyukan dirinya sebagai Allah yang Tritunggal. Maka bagaimana kita seharusnya berhadapan, bersikap dengan iman kita Tritunggal Maha Kudus ini? Kita tidak bisa memahami Allah dengan pikiran kita. Umat Israel mengalami Allah lewat pengalaman hidup mereka. Jadi kita juga, supaya kita semakin dekat kepada misteri Allah Tritunggal Maha Kudus itu, harus melewati suatu pengalaman iman. Iman, jadi bukan sesuatu pemahaman intelektual, tetapi pengalaman iman. Karena bangsa Israel juga mengalami bagaimana peran serta Allah itu di dalam kehidupan mereka. Dan hal itu tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Pengalaman orang-orang mengalami Allah. Dan kita sebagai orang Katolik pertama-tama diminta agar kita mengalami Allah di dalam hidup kita. Jadi bukan pertama-tama memahami dengan pikiran kita, tetapi mengalami Dia sebagai Allah yang Tritunggal, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita dengan darahnya yang kudus, Allah yang menuntun kita, menghibur kita, mengarahkan kita kebenaran. Dialah Allah Roh Kudus. Maka itu harus kita alami, bukan kita pikirkan. Karena semakin kita pikirkan, semakin kita tidak akan memahami. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup, yang harus dialami oleh umat beriman. Oleh sebab itu kita mohonkan kekuatan Roh Kudus agar kita semakin mengalami Allah dalam hidup kita, dan dengan demikian pengalaman itu akan membuat kita mengerti siapa itu Allah Tritunggal. Jadi jangan mengerti dulu, tapi alami dulu, imani dulu, baru nanti pelan-pelan kita mengerti. Sebagaimana juga umat Israel dan gereja perdana mengalami bahwa Allah itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Sekali lagi, tujuan dari Allah mewartakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada umat manusia sebagai Allah Tritunggal manusia, tujuannya adalah demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita, dan supaya kita juga diikat oleh cinta kasih Allah di dalam keluarganya, yakni Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya kita dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Allah. Kita dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Allah, ke dalam keluarga Allah. Dan relasi cinta itu hanya bisa dihayati dalam keterhubungan dengan orang lain. Relasi Tritunggal Maha Kudus ini jugalah yang harus menjadi model gereja yang hidup, menjadi model umat beriman, di mana kita satu sama lain diikat oleh cinta yang sama, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, menjadi satu keluarga di dalam Allah sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hayatilah iman ini, alamilah iman ini. Dengan demikian nanti saudara-saudariku akan semakin paham cinta Allah yang begitu mendalam kepada kita. Bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diimani. Bukan untuk lebih diketahui, tetapi untuk dialami. Maka saudara-saudariku yang terkasih, selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Semoga persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus ini menjadi kekuatan bagi kita juga untuk berelasi satu sama lain dalam kasih Allah, dalam kasih Allah Roh Kudus yang menghibur
dan menuntun kita. Tuhan memberkati Pace Ebene. Baik sahabat Komsos, itulah beberapa renungan atau siraman rohani dari Pastor Niko tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Baik Pastor, terima kasih untuk siraman rohani yang semakin meneguhkan iman Katolik kita. Nah, di sini saya mau bertanya, mungkin sahabat Komsos di sekalian dimanapun berada juga akan mempertanyakan pertanyaan yang sama ini. Nah, menurut Pastor sendiri, bagaimana mengaktualisasikan atau apa wujud nyata kita dalam kehidupan sehari-hari kita tentang, tadi kan Pastor mengatakan bahwa kita harus mengimani, menghayati, dan perlahan-lahan akan mengerti tentang Tritunggal Maha Kudus ini. Lalu bagaimana wujud nyatanya, aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih pertanyaan Maria, pertanyaan yang sangat baik ya, karena kita mau mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari pengalaman kita, iman kita tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Relasi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah relasi cinta kasih ya, relasi cinta kasih, cinta yang mempersatukan mereka. Inilah seperti saya katakan tadi sebagai model bagi kita umat beriman. Gereja kita di Keuskupan Sibolga sedang marak-maraknya untuk mengadakan, mengembangkan, memperdalam persaudaraan di KBG, Komunitas Basis Gerejawi. Dan itu sangat penting kita menghayati, mengimani relasi Tritunggal Maha Kudus itu. Kalau saya mengatakan aku mencintai, berarti harus ada pribadi lain yang tercinta. Kalau mencintai, mau mencintai apa? Jadi kalau dikatakan cinta itu selalu terarah kepada yang lain. Cinta itu selalu terarah kepada yang lain. Jadi kalau saya katakan Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi suatu model dalam komunitas basis gereja, cinta inilah, cinta Bapa dan Putra ini yang mempersatukan itu harus mewujud nyata dalam kehidupan beriman kita. Karena sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik juga semakin menekankan gereja sebagai komunio, persaudaraan, persekutuan. Gereja di mana umat beriman itu saling menolong, saling mendukung untuk menghidupkan, mewujud nyatakan iman dalam kehidupan mereka. Dan contohnya adalah gereja perdana yang menjadi model juga untuk komunitas basis gereja kita. Dan itulah yang bisa menjadi suatu inspirasi bagi kita untuk terus-menerus mengembangkan iman dan penghayatan kebersamaan kita dalam relasi di komunitas basis gereja berdasarkan relasi kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, cinta itu selalu terarah kepada yang lain. Tidak pernah mengatakan cinta hanya pada diri sendiri. Kalau dikatakan cinta, membutuhkan yang lain untuk aktualisasinya. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terarah satu sama lain sebagai satu kesatuan pribadi yang tunggal dalam relasi cinta. Di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, sebagai umat Katolik, mari kita hayati gereja sebagai komunio di mana kita menunjukkan kasih persaudaraan satu sama lain. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasan yang lebih terang untuk kita semua, khususnya iman Katolik yang lebih harus kita hayati ya. Baik sahabat Komsos, demikianlah renungan singkat atau siraman rohani yang boleh kita dengar dari Pastor Niko. Kiranya renungan singkat ini dapat memperteguh iman Katolik kita, khususnya dalam menghayati, mengimani tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan jangan lupa tetap aktualisasikan cinta itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati.